Halo Pomreds, selamat datang di podcast Himade atau Pomet. Perkenalkan, saya Rama dari Sastra Jepang Angkatan 2022. Kali ini, Pomet hadir dengan visual dan audio. Selain itu, kami pun bersama dengan narasumber yang akan membawakan topik-topik yang menarik. Pada kesempatan ini, kita akan menyelami dunia penerjemahan. Di sini, saya membawa buku yang berjudul Norwegian Wood, karangan dari sastrawan Jepang bernama Haruki Murakami. Yang menarik adalah buku ini ditulis oleh dosen dari sastra Jepang Unpad, dan beliau telah ada bersama saya di sini. Sensei, selamat datang di Pomet. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di Wasitsu PSBJ Unpad, kebanggaan kita semua. Kalau gitu boleh Sensei untuk menyapa Pomreds dan memperkenalkan dirinya. Terima kasih, Mas. Nama saya John Johana. Saya mulai bekerja di Unpad ini menjadi PNS tahun 91. Udah lama sekali. Mungkin minasang belum pada lahir. Ya. Dari 91 sampai 2020 saya terus bekerja, dan 2020 saya mulai pensiun. Namun demikian, setelah pensiun saya masih diberdayakan untuk menjadi dosen luar biasa begitu. Sekarang juga masih tetap mengajar sampai nggak tahu sampai kapan. Ya, Mas. Sensei boleh diceritakan kepada kita semua terkait pendidikannya dari SD hingga kuliah, kemudian memutuskan untuk terjun di dunia linguistik dan penerjemahan. Terima kasih. Saya SD itu di Sumedang. Dulu SD Gudang Kopi, tetapi di SD Gudang Kopi hanya sampai 5 tahun. Yang 1 tahun lagi saya pindah ke Bandung ke SD Kopo dulu ya. Setelah itu kembali lagi ke Sumedang di SMP 2 dan dilanjutkan ke SMA 1 di Sumedang sampai tahun 74. Sampai di tahun 75 saya lulus. Saya tidak langsung melanjutkan perkuliahan, melanjutkan pendidikan maksud saya. Saya bekerja dulu kira-kira setahun lebih. Pada tahun 77 saya masuk dulu IKIP, sekarang UPI, jurusan bahasa Jepang. Nah, selama saya bekerja, waktu itu bekerja di Dewan Kebudayaan, saya mendapatkan kesempatan untuk tinggal bersama-sama teman-teman saya yang jurusan Jepang di rumahnya seorang profesor Jepang yang namanya Kondo Isao Sensei yang di Jalan Tengku Angkasa 36 dulu. Jadi di situ itu terdiri dari mahasiswa-mahasiswa dari Unpad, dari IKIP, dari STBA dan sebagainya. Dan kebetulan waktu itu saya sendiri yang bukan mahasiswa, saya pekerja biasa. Pada tahun 77 saya masuk UPI, dulu IKIP. Setelah selesai tingkat 1, saya mendapat kesempatan untuk pergi ke Jepang berkat Kondo Isao Sensei itu. Jadi pergi ke sana sambil kerja saya terus belajar begitu, dan akhirnya saya bisa masuk Tokyo Gaikoku Daigaku. Nah, kalau di Indonesia mungkin STBA-nya Tokyo, tapi di sana negeri. Ya. Belajar di sana selama 4 tahun. Setelah itu saya melanjutkan ke Tokyo Gaku Geidai, di situ 2 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung keberadaan saya di Jepang itu kira-kira 10 tahun ya. Jadi Nihongo Gakko dulu, kemudian S2. Setelah S2 tamat, 86 tamat, kemudian saya diminta untuk mengajar di Tokyo Gaikoku Daigaku itunya. Selama 2 tahun mengajar bahasa Indonesia, bukan bahasa Jepang. Ya, setelah itu tahun 88 pulang ke Indonesia. Ya, sangat kebetulan sekali saya mendapatkan kesempatan untuk mengajar di Unpad ini.
Jadi tidak kembali ke IKIP karena saya bukan lulusan IKIP Oh, iya. juga. Oh, berarti itu sensei mengajar di sastra Jepang 4. Itu sensei yang melamar atau bagaimana? Hai, waktu itu kebetulan diceritakan saja, kebetulan dekan dekan Fakultas Sastra Universitas Pajajaran berkunjung ke universitas di mana saya mengajar dulu dan ketemu dengan saya. Kemudian ada teman, bisa disebut teman dari dekan itu, mengatakan kepada Pak Dekan bahwa saya akan pulang ke Indonesia. Mohon kalau ada tempat untuk bekerja, diberi kesempatan untuk bekerja di sana. Ya, kebetulan sekali, jadi pulang dari sana langsung ke Unpad. Ya, ya. Oh, berarti sensei kemudian mengajar di sastra Jepang 4. Itu di bidang, fokusnya di bidang linguistik sensei. Sebelumnya kan sebelum ada S1 S1 itu kan ada D3 juga dulu ya. Iya, ada ya. Ada D3, ada ekstensi Iya, gitu ya. Jadi fokus pada waktu itu adalah penerjemahan. Kalau di ekstensi dan di D3. Nah, kalau di S1 memang saya linguistik. Ya, ya. Gitu. Oh ya. Kemudian sensei itu kapan ya sensei? Sensei akhirnya kayak ngerasa melakukan untuk berkarya di bidang penerjemahan itu. Ya, ya, terima kasih. Pada tahun 90-an, komik Jepang itu lagi boom-boomnya kan ya. Nah, pada saat itu ada seorang dosen senior yang mendapatkan proyek dari media Elekomputindo itu, Gramedia ya, cabangnya Gramedia mungkin. Jadi setiap dosen di sini dikasih tugas untuk menerjemahkan komik. Gitu kan. Jadi kebetulan saya pada waktu itu mendapatkan komik yang berjudul Swan. Kalau tidak salah pengarangnya Ariyoshi Sawako, kalau nggak salah ya. Coba dilihat nanti. Itu terdiri dari 21 jilid kalau tidak salah. Jadi setiap dosen menerjemahkan komik-komik tersebut. Jadi dari situ agak panjang juga waktunya, mungkin 3-4 tahun terus menerus ada pekerjaan untuk menerjemahkan komik itu. Dan pada saat pada tahun 2000-an ya, 2003-2004 itu ada proyek juga, proyek PSBJ untuk menerjemahkan karya-karya sastra Miyazawa Kenji dan Shiga Naoya. Jadi setiap dosen mendapatkan satu cerpen untuk diterjemahkan dan dijadikan satu buku. Masing-masing dari Shiga Naoya juga dan Miyazawa Kenji. Masing-masing satu jilid buku. Terdiri dari beberapa belas cerpen begitu. Saya juga kebagian di situ menerjemahkan. Pada tahun 2004 kalau tidak salah, saya dikontak oleh Moriyama Sang namanya, teman saya, murid saya juga sebenarnya, iya, bahasa Sunda tapi murid bahasa Sunda saja. Untuk menerjemahkan karya sastra Murakami Haruki yang Norwegian Wood ini. Jadi pada saat itu Moriyama Sang ditanya oleh editor mungkin atau produser di Gramedia, siapa kira-kira yang dapat menerjemahkan Norwegian Wood itu. Moriyama Sang merekomendasikan saya untuk menerjemahkan ke penerbit itu, dan saya mendapatkan kesempatan untuk menerjemahkannya begitu. Saya menerjemahkan Norwegian Wood ini kira-kira 1 tahun saja, yang terdiri dari 2 jilid, tapi dalam bahasa Indonesianya, versi Indonesianya jadi 1 jilid saja. Setelah itu masih karya Murakami Haruki. Saya main-main menerjemahkan Kazeno Utao Kike, kalau bahasa Indonesianya Dengarlah Nyanyian Angin. Main-main aja. Tidak ada niatan untuk diterbitkan begitu. Tetapi kata Moriyama Sang juga, sudah ajukan saja ke Gramedia dan ternyata diterbitkan juga. Oh, diterbitkan juga sih. Wow. Ya, itu. Saya tertarik buat ngebahas lebih dalam soal Norwegian. Sensei, selama proses penerjemahannya itu, Sensei, apa tantangan yang Sensei alami?
Yang pertama itu ada suatu kebiasaan yang bagi orang Indonesia belum terbiasa begitu ya. Jadi penggambaran misalnya hubungan antara perempuan dan laki-laki. Kalau di Jepang kan digambarkan secara vulgar begitu ya. Iya, Sensei. Nah kalau di Indonesia kan belum terbiasa yang seperti itu. Di awal-awal ada suatu adegan tertentu di mana di situ terjadi adegan yang vulgar tersebut. Awal-awalnya saya tidak menerjemahkan secara apa adanya, tetapi tersirat saja. Tapi ternyata di bagian akhir, bagian ini sangatlah penting sekali, sangat berkaitan sekali. Karena ini berkaitan dengan kejiwaan dari si tokoh. Jadi karena ada kaitannya dengan yang di belakang, maka terpaksa saya menerjemahkan apa adanya. Jadi secara apa adanya tidak diimplisitkan lagi, tapi dieksplisitkan begitu. Nah setelah diterjemahkan seperti itu, seperti yang tersirat di dalam buku aslinya, saya mendapatkan kontak dari editor dari sana, dari Gramedia. Apakah apa dia ditulis seperti apa adanya gitu? Itu karena itu bagian penting kata saya. Jadi apa boleh buat? Jadi terjemahkan ya apa boleh buat, jadi diterjemahkan apa adanya saja. Jadi mereka terima juga akhirnya. Ada bagian tertentu kan, itu yang siapa Naoko ya, Naoko Iya, sama Sensei. Watanabe itu. Iya, Ada kan gitu. Iya. Jadi Seperti itu. pertama tuh ada ini ya Sensei ya, kayak perbedaan budaya gitu Sensei ya. Kalau dari secara linguistik Sensei, apakah ada perbedaan bahasa gitu, kosakata? Ada tentu saja. Dulu waktu menerjemahkan kata semi yang dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya di dalam KBB itu ada yang uir itu, tapi ternyata setelah diedit oleh penyunting di sana menjadi jangkrik itu. Jangkrik tapi sebenarnya kalau bagi penulis Jepang, binatang, tumbuhan itu sama dengan kigo. Nah, kigo itu namanya artinya adalah kata-kata yang berkaitan dengan musim. Nah, kalau semi itu musim panas, menggambarkan musim panas. Tapi di Indonesia kan nggak ada tidak ada kaitannya seperti itu dengan musim. Oh ya. Kalau bunga ini kapan saja, tapi biasanya kan nggak dikaitkan juga dengan musim begitu. Jadi ya apa boleh, jadi dengan melihat itu bisa dilihat bahwa peran editor juga sangat penting mungkin di situ ya. Penting atau nggak tahu juga sih, tapi sangat berperan juga begitu ya, editor juga di situ. Selain Norwegian Wood Sensei, karya sastra lain yang telah Sensei terjemahkan ada apa aja ya? Kebetulan bukan dari penerbit Gramedia, ada yang saya terjemahkan itu karya Yoshikawa Eiji namanya, tapi ini karya klasik deska. Yang pertama itu Shinsui Kodeng. Jadi Shinsui Kodeng itu cerita Cina yang disadur oleh penulis Jepang. Nah, diterjemahkan oleh saya di sini, terdiri dari 4 jilid, begitu ya. Semuanya diterbitkan oleh namanya Kantara. Penerbitnya namanya Kantara. Setelah itu ada juga masih karya Yoshikawa Eiji, itu judulnya adalah Shinshu Temmakyo. Itu tentang balas dendam cucu Takeda Shinge kepada Oda Nobunaga kalau tidak salah, Oda Nobunaga dan Tokugawa Ieyasu kalau tidak salah, itu balas dendam. Tapi ini mah fiksi. Karena di dalam ceritanya ada yang naik Garuda gitu, bisa menghilang gitu. Ya, cerita semacam cerita silat gitu ya. Nah, kemudian selain yang dari Yoshikawa Eiji juga
ada cerpen-cerpen karya Akutagawa Yunosuke. Akutagawa ya. Di antaranya cerpennya itu Lukisan Neraka Jigoku Heng itu ya, ada berapa 6 biji, sudah menjadi satu buku. Itu juga kalau tidak salah diterjemahkan oleh Antara, nggak tahu sih, ganti-ganti terus nama penerbitnya. Kemudian yang satu lagi Bocang, tapi Bocangnya itu berjudul, kalau yang bisa terjemah itu Bocang si Anak Bengal, karena ada juga Bocang hasil karya terjemahan dari bahasa Inggris begitu, bukan dari bahasa Jepang asli. Jadi di situ nanti ada perbedaan-perbedaan. Nah, perlu diketahui bahwa kalau Lukisan Neraka dan Bocang ini permintaan langsung dari suatu badan di Jepang yang namanya itu JLPP, Japanese Literature Publishing Project. Ini orang Indonesia cuma ada satu, belum ada yang lainnya, cuma saya saja. Oh iya sih. Wah. Itu seluruh dunia. Wah. Jadi diterjemahkan ke Prancis, Inggris, Jerman dan sebagainya. Nah, Indonesia cuma saya, nggak ada yang lain lagi. Wah. Sebenarnya saya dengan Pak Bambang Wibawarta di UI diminta untuk menerjemahkan itu. Pak Bambang diminta untuk menerjemahkan Akutagawa, tapi ditunggu-tunggu nggak selesai katanya. Maka JLPP dilimpahkan saya, silahkan terjemahkan lagi. Ya, saya terjemah. Ah iya. Pak Bambang kan dekan di sana dulu, jadi sibuk sekali. Ah iya. Sensei, kalau buat teman-teman Pomreds, bagi yang ingin menjadi calon penerjemah khususnya karya sastra, apakah ada tipsnya atau ada nasihat dari pengalaman Sensei sudah banyak menerjemahkan karya sastra? So desu ne, pertama-tama yang kalau ingin menjadi penerjemah itu pemahaman dulu makna dan isi dari si bahasa sumber desu ya. Jadi nanti kalau pengungkapannya di dalam bahasa kita, bahasa sasaran itu tergantung intuisi bahasa kita. Jadi peran penerjemah itu agak penting juga kalau di situ ya. Jadi intuisi bahasa dari penerjemah itu mempengaruhi nggak? Agak beda. Jadi mungkin penggambarannya agak beda, tapi tidak melenceng dari makna yang ingin disampaikan oleh si penulis asli. Ya pertama-tama ya pemahaman dulu dari isi BSU-nya gitu, bahasa sumbernya gitu ya. Itu yang paling penting. Nah, nanti kalau cara mengungkapnya dalam bahasa kita bisa atur-atur sebenarnya ya. Karena saya emang nggak pernah memikirkan teori rasa, tapi pakai rasa. Pakai rasa saya. Soalnya ada yang bilang juga bahasa Jepang merupakan bahasa perasaan Sensei ya. Itu betul. Jadi kita bisa tambah-tambah kurang itu dalam mengungkapkan sesuatu. Karena ada sesuatu di dalam bahasa Jepang itu, walaupun di permukaannya seperti ini, sebenarnya di dalam itu ada sesuatu. Nah itu kita kalau dalam bahasa Indonesia terpaksa harus diungkapkan keluar kan? Iya Sensei. Jadi apa yang semacam dieksplisitkan gitu nih, apa yang terkandung di dalam kata-kata atau ungkapan yang ada dalam bahasa Jepang. Baik Sensei, kalau gitu sepertinya kita udah cukup banyak Sensei berbagi cerita kepada kita semua ya. Saya ucapkan arigatou gozaimashita Sensei. Terima kasih. Baik, Pomreds, terima kasih telah menonton Pomet pada episode kali ini dari awal hingga akhir. Saya ucapkan arigatou gozaimashita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih.